Selamat datang kembali di podcast hukum bersama kami, di mana kami membahas isu-isu terkini dalam dunia hukum. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu lembaga perusahaan pembiayaan. Bersama saya, Jessica, hari ini saya mengundang 3 pembicara yang luar biasa, ada Kak Marlev, Kak Randy, dan Kak Atta. Nah, baik, jadi kita langsung mulai saja. Kepada Marlev, apa sih yang dimaksud dengan lembaga perusahaan pembiayaan itu dan apa saja unsur-unsur yang perlu kita ketahui? Baik, jadi lembaga perusahaan pembiayaan atau finance company adalah badan usaha yang kegiatan utamanya menyediakan dana atau barang modal tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Kepres nomor 61 tahun 1988. Kemudian lembaga perusahaan pembiayaan ini dia juga berbeda dengan bank pada umumnya, di mana bank pada umumnya yaitu menerima simpanan dari masyarakat. Kemudian ada beberapa unsur utama dalam lembaga perusahaan pembiayaan. Yang pertama ada penyediaan dana, barang modal, dan tentunya tidak ada pengumpulan dana secara langsung dari masyarakat. Nah, menarik nih. Jadi lembaga ini lebih berfokus pada penyediaan pembiayaan tanpa berfungsi sebagai bank konvensional. Nah, Randy, bagaimana dengan dasar hukum yang mengatur mengenai lembaga ini? Nah, jadi lembaga pembiayaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu lembaga pembiayaan hukum substantif dan lembaga pembiayaan hukum administratif. Nah, hukum substantif ini merupakan perjanjian antara kreditur dan debitur secara kebebasan berkontrak sesuai dengan yang tertulis pada pasal 1338 KUH Perdata. Di situ dituliskan bagaimana kebebasan berkontrak dalam ikatan kreditur dan debitur. Yang kedua itu ada di perjanjian pembiayaan bagian administratif. Di situ ada beberapa bagian yang saya tarik yang bagian pentingnya saja. Itu ada di nomor 61 tahun 1998 yang sekarang diubah menjadi Kepres nomor 9 tahun 2009, itu peraturan presiden pembiayaan keuangan. Oke, saya tambah sedikit. Selain regulasi-regulasi tersebut, ada juga regulasi lain yang penting. Contohnya, regulasi dari OJK. Ini menjadi penting karena memastikan bahwa perusahaan pembiayaan itu berjalan atau beroperasi sesuai dengan peraturan yang ada. Betul sekali, jadi pengawasan dari OJK ini tentu sangat diperlukan. Nah, sekarang Atta bisa dijelaskan kepada kami apa saja sih jenis-jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga ini? Oke, baik. Ada beberapa kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga perusahaan pembiayaan. Yang pertama itu ada sewa guna usaha atau leasing. Ini merupakan penyediaan barang modal oleh perusahaan pembiayaan kepada pihak lain dengan hak opsi atau tanpa hak opsi. Nah, hak opsi ini apa? Hak opsi itu adalah hak leasing untuk membeli barang modal atau hak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Kemudian yang kedua itu ada anjak piutang atau factoring. Ini merupakan pembelian piutang jangka pendek oleh suatu perusahaan. Kemudian yang berikut itu ada usaha kartu kredit. Ini merupakan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang modal dengan menggunakan kartu kredit. Kemudian yang berikutnya lagi ada pembiayaan konsumen. Ini merupakan kegiatan pembiayaan yang mengadakan barang sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran. Dan yang terakhir itu ada modal ventura. Modal ventura ini adalah sumber dana yang digunakan oleh satu perusahaan atau individu dalam membiayai usaha atau proyek bisnis yang sedang dijalaninya atau yang akan dijalaninya. Dari setiap jenis-jenis kegiatan usaha ini,
semuanya memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pasar. Oke, baik. Saya ingin menambahkan, saya rasa penting juga untuk menekankan bahwa masing-masing jenis pembiayaan ini ditujukan untuk berbagai sektor ekonomi, dari individu hingga UMKM, sehingga fleksibilitasnya cukup tinggi. Baik sekali, jadi saya rasa kita juga perlu melihat ya bagaimana peran lembaga perusahaan pembiayaan dalam mendukung perekonomian. Nah, Randy bisa dijelaskan kepada kita bagaimana lembaga ini berperan? Lembaga perusahaan pembiayaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Saya beri contoh yang pertama, itu mereka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang menyediakan modal yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat, terutama pada sektor usaha kecil-kecilan. Contoh yang kedua itu mereka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembiayaan, terutama bagi mereka yang tidak bisa mengakses perbankan atau yang tidak bisa mengakses pinjaman bank. Jadi saya kira pembiayaan ini sangat berguna bagi pertumbuhan dalam masyarakat. Oke, jika saya boleh menambahkan sedikit, lembaga pembiayaan ini juga penting untuk menutupi kesenjangan pembiayaan terhadap sektor-sektor yang tidak dilayani oleh perbankan. Contohnya seperti startup, UKM, atau perusahaan-perusahaan baru yang memiliki risiko yang sangat tinggi. Biasanya sektor-sektor seperti ini mendapatkan pendanaan dari modal ventura, karena memang ini memiliki karakter risiko dan return yang lebih tinggi. Ya, saya rasa ini jelas ya untuk menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga ini dalam perekonomian. Namun tentu saja dengan semua manfaat ini, lembaga perusahaan pembiayaan juga menghadapi berbagai tantangan nih. Marlev bisa jelaskan tantangan apa saja sih yang dihadapi? Oke, baik. Tentunya tantangan terbesar yang dihadapi oleh lembaga perusahaan pembiayaan itu ada beberapa. Yang pertama, adanya persaingan yang ketat di bidang industri ini, sehingga membuat lembaga perusahaan pembiayaan ini harus terus berinovasi. Kemudian ada regulasi yang terus berubah dan kondisi ekonomi yang tidak stabil, membuat fluktuasi ekonomi yang bisa berdampak signifikan pada kemampuan untuk membayar pinjaman kepada mereka. Saya tambahkan sedikit, jangan lupa juga dari tentang perkembangan teknologi atau adopsi teknologi finansial dari bidang vintage, juga membawa perubahan dalam cara lembaga keuangan beroperasi serta pada sistem IT yang begitu canggih dan melatih sumber daya manusianya. Ya, betul sekali. Jadi vintage ini memang menjadi tantangan baru yang dihadapi semua lembaga keuangan. Namun selain tantangan, kita juga tidak bisa mengabaikan risiko yang ada. Atau bisa jelaskan kepada kita mengenai risiko apa saja yang dihadapi oleh lembaga ini? Oke, baik. Risiko yang dihadapi oleh lembaga perusahaan pembiayaan itu ada cukup banyak ya. Saya akan menyebutkannya beberapa. Yang pertama itu ada risiko kredit. Risiko kredit ini adalah risiko yang dimana debitur tidak bisa membayar kewajibannya. Kemudian yang berikut itu ada risiko operasional. Risiko ini bisa terjadi ketika ada kegagalan dalam proses internal atau kesalahan manusia. Kemudian ada lagi risiko likuiditas. Ini merupakan salah satu risiko yang lumayan penting ya, karena lembaga harus bisa benar-benar memastikan bahwa mereka selalu punya dana yang cukup untuk melakukan kewajibannya. Kemudian ada juga risiko-risiko lain yang juga tidak kalah penting, seperti risiko hukum atau risiko pasar. Baik. Dan risiko-risiko ini tentu tidak hanya mempengaruhi kelangsungan operasional perusahaan, tetapi juga kepercayaan diri masyarakat terhadap lembaga pembiayaan tersebut. Betul sekali. Jadi risiko dan tantangan ini tentu harus dikelola dengan baik agar lembaga perusahaan ini bisa terus beroperasi dengan baik dan menjadi manfaat bagi masyarakat. Nah, sebagai penutup mungkin kita bisa memberikan kesimpulan singkat. Randy, apa nih kesimpulan utama yang bisa kita ambil dari diskusi ini? Ya, saya kira kesimpulan yang bisa saya ambil dari sini itu dari lembaga pembiayaan itu sangat penting bagi kelangsungan
pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat karena mereka menyediakan pembiayaan yang sangat membantu bagi usaha-usaha dalam sektor kecil, terutama bagi mereka yang tidak dapat mengakses perbankan atau tidak dapat mengakses bank. Jadi lembaga pembiayaan ini sangat penting bagi pertumbuhan masyarakat. Tetapi ada juga risiko yang harus harus dikelola oleh lembaga pembiayaan itu agar dapat terus berkompetitif dalam hal ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih kepada Randy, Marlev, dan juga Atta atas penjelasannya yang sangat informatif. Diskusi kita hari ini semoga bermanfaat bagi para pendengar. Sampai jumpa di episode selanjutnya.